Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Danang Tutut yang akan menyampaikan pesan kehidupan, renungan penyejuk jiwa bagi saudara-saudaraku semua. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Maka saya mengajak panjenengan semua untuk bersama-sama menyiapkan terlebih dahulu bacaan kita Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Saudara-saudara bisa membacanya terlebih dahulu dan jangan lupa berdoa memohon hikmat Tuhan, kemudian kembali bersama-sama dengan saya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah bacaan Minggu Paskah yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, saudaraku, betapa senang ketika kita tahu bahwa ada orang yang mendoakan kita. Betapa kita akan merasa disupport, betapa itu akan menumbuhkan semangat, betapa itu akan menjadi sesuatu yang menginspirasi kita, menguatkan kita. Bahkan kita pun percaya bahwa doa itu memberikan kuasa yang besar bagi kita semua. Apalagi kalau kita melihat perikop ini, Yesus yang berdoa atau Yesus yang mendoakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan, Yohanes 17 adalah sebuah rangkaian dari sebuah, kalau boleh saya katakan, sebuah prosesi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus lengkap memberikan diantaranya pengajaran tentang rumah Bapa, diantaranya kenapa Yesus harus naik ke surga, diantaranya juga kemudian disambung dengan pengharapan akan adanya Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-murid, juga dengan peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran, supaya murid-murid tahu bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. Dan di dalam rangkaian pengajaran, pengharapan, nasihat, dan peringatan itu, Yesus menutup prosesi perpisahan dalam tanda kutip itu dengan sebuah doa. Ini sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Yesus bersyafaat untuk murid-muridnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat siapa yang didoakan itu. Murid-murid siapa? Murid-murid yang mana? Apakah termasuk saya dan saudara yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Sebab apa? Kalau kita mungkin berkata, wah, yang didoakan hanya murid-murid yang pada waktu itu, Pak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kepentingannya dengan kita doa Yesus ini? Saudara-saudara, mari kita lihat, mari kita runut bersama-sama, mari kita renungkan bersama-sama siapa yang didoakan Yesus, siapa murid-murid itu. Bahwa aku berdoa untuk mereka, ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, aku berdoa untuk murid-murid ini. Artinya murid-murid Yesus yang pada waktu itu memang ada bersama-sama dengan Yesus. Memang Yesus berdoa untuk mereka. Tetapi jangan lupa, kita lihat juga di ayat yang ke-20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Artinya bukan untuk mereka, murid-murid yang waktu itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan ayat 20, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh pemberitaan murid-murid. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya atas pemberitaan murid-murid itu. Murid-murid memberitakan Injil kemana-mana. Apa yang mereka ceritakan disaksikan oleh kitab suci dan kita percaya melalui kesaksian itu. Jadi panjenengan dan saya termasuk orang-orang yang ada di dalam syafaat Yesus. Betapa luar biasa. Nah, saudara, mari kita lihat juga bersama-sama di dalam ayat yang ke-6. Aku menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ada atribut tambahan di sini.
untuk murid-murid yang didoakan Yesus ini, untuk saya dan saudara, bahwa murid-murid itu, bahwa kita semua, bahwa orang-orang yang percaya adalah diberikan Bapa kepada Yesus, adalah kasih karunia Bapa. Jadi atribut tambahan yaitu bahwa bukan hanya saja murid, tetapi juga adalah milik Tuhan, milik Yesus, milik Bapa. Sebuah properti, saudara, di mana ada orang yang tidak menjaga dan melindungi propertinya. Sebuah kepemilikan di mana ada seorang yang tidak menjaga betul-betul milik yang disayanginya itu. Kita ini milik Bapa. Kita bukan sekedar properti. Kita ini murid. Kita ini bahkan disebut dalam Yohanes, surat Yohanes mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah ada Bapa yang tidak melindungi dan memelihara anak-anaknya? Apakah ada seorang guru yang kemudian membiarkan muridnya sendiri? Jadi kita bukan hanya sekedar milik dalam pengertian properti, tetapi saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, ayat 24 kita lihat, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Aku mau, kata Tuhan Yesus di dalam doanya, supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Murid, kita menjadi milik Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan, dan di sini dikatakan dimanapun Yesus berada, kita berada. Ada sebuah relasi, ada sebuah perlindungan, ada sebuah penyertaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai murid-muridnya. Itulah yang didoakan Tuhan Yesus, panjenengan dan saya, bahwa kita semua ada di dalam naungan syafaat. Kita semua ada di dalam naungan doa Yesus sebagai perantara antara kita dengan Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi, betapa senang kita didoakan oleh orang. Betapa senang ketika kita tahu bahwa orang lain mendoakan kita. Dan Yesus, Tuhan kita, mendoakan kita. Dan Yesus, Tuhan kita, bersyafaat bagi kita, bagi saya dan saudara. Bukan hanya sebuah syafaat formal, tetapi karena panjenengan dan saya adalah miliknya. Karena panjenengan dan saya adalah karunia Bapa. Betapa luar biasa, ingat saudara. Kita ini karunia Bapa. Sudahkah kita sadar akan hal itu? Beriman, percaya, mengikut Yesus itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Betapa saat ini kita dikuatkan. Apakah panjenengan khawatir akan hidup ini? Apakah panjenengan merasa ketakutan dalam hidup ini? Kita ada di dalam syafaat Yesus. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bertanya lagi, apa tujuan doa Yesus? Ketika kita tadi sudah tahu bahwa siapa yang didoakan ternyata kita, ternyata panjenengan dan saya ada di dalam syafaat Yesus. Sekarang Tuhan ini ndongake opo sih buat saya, buat panjenengan, buat kita semua? Apa sih isi doa Yesus untuk murid-muridnya? Kita ini didoakan supaya apa, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Ini menarik sekali dan sungguh-sungguh akan menguatkan iman kita. Kita lihat ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang pertama, saudara, apa isi doa Yesus? Kita ini didongake apa sih? Yang pertama jelas, Yesus sebentar lagi akan naik ke surga dan meninggalkan murid-murid. Murid-murid ditinggalkan untuk berbagai tugas, pewartaan, pelayanan, dan memberitakan cinta kasih Tuhan. Dan Yesus juga tidak meninggalkan murid-murid sendiri. Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang Yesus berdoa kepada Bapa, peliharalah mereka. Peliharalah, sekali lagi, ada kaitannya dengan yang pertama tadi bahwa dimanapun Yesus berada, kita berada. Ini pemeliharaan, dan itu ditegaskan dengan peliharalah mereka ya Bapa. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Tidak meminta supaya kita diangkat bersama-sama. Kenapa? Karena ada tugas yang kita kerjakan sampai Yesus datang kedua kali. Tugas pelayanan dan pewartaan pemberitaan Injil. Ayat 15. Tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat.
Di dalam tugas itu, kita disertai Roh Kudus, kita didoakan Yesus supaya dipelihara Bapa. Kita juga didoakan Tuhan Yesus supaya kita dilindungi dari yang jahat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat menjalani kehidupan ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian kita lelah, kita lemah, karena Yesus memelihara kita. Yesus di dalam syafaatnya meminta kepada Bapa supaya Bapa melindungi kita dari yang jahat. Saudara-saudari, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kita dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, Yesus berkata bahwa kita ini ada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Maka kita berpotensi kemudian terjebak dalam filsafat dunia, dalam dosa. Padahal kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan dibenarkan oleh Tuhan. Maka Yesus berkata supaya kita dikuduskan oleh Bapa. Artinya kita terus-menerus ada di dalam perlindungan kekudusannya supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, kenyataannya bagaimana? Masih ada banyak yang takut, masih ada banyak yang jatuh dalam dosa, masih ada banyak yang putus asa. Kalau kita tahu bahwa Yesus mendoakan kita, kalau kita tahu bahwa Yesus memelihara kita, kalau kita tahu bahwa Yesus melindungi kita, kalau kita tahu bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya kita dikuduskan, maka ini menjadi satu kekuatan baru bagi kita untuk kita terus mengerjakan kehidupan ini di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, itu isi doa Tuhan Yesus. Tetapi ada satu lagi, ada yang paling puncak dan paling penting dari isi doa itu, dari materi doa itu, dari pandonganipun Gusti Yesus itu ada yang paling penting. Yaitu apa, saudara? Kita lihat ayat 21 dan ayat 22. Sederhana, supaya dan jelas, supaya mereka menjadi satu. Ini puncak, ini poin penting dari doa Yesus bagi murid-muridnya, bagi saya dan saudara. Supaya kita semua menjadi satu. Artinya, supaya murid-murid menjadi satu. Supaya semua orang yang percaya dari pemberitaan murid-murid menjadi satu. Semuanya, kita semua orang percaya menjadi satu. Dasarnya apa? Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus berkata demikian. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah itu sudah benar-benar terjadi? Apakah kita semua sudah menjadi satu? Apakah kita malah saling bentrok? Apakah kita masih saling berperang, berdebat begitu rupa yang tidak produktif soal-soal pandangan teologi, soal-soal pengajaran, soal-soal perbedaan denominasi, organisasi, sudut pandang teologi, kemudian menjadikan orang kemudian terpecah, menjadikan orang-orang Kristen, orang-orang percaya kemudian saling bertikai. Apakah masih seperti itu? Faktanya kita tidak bisa pungkiri, masih banyak yang seperti itu. Padahal Yesus mendoakan supaya kita semua menjadi satu. Lalu bagaimana, saudara? Lalu bagaimana? Mari, saudara, kita tahu sekarang Yesus mendoakan kita supaya kita menjadi satu. Maka janganlah sampai kemudian pandangan teologi, denominasi, organisasi, dan lain-lain menjadikan kita kemudian tidak menjadi satu. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu isi pengakuan iman rasuli atau kredo kita. Am, satu, universal, mendunia. Artinya kita percaya, orang percaya sedunia yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu, adalah unity, adalah satu Tuhan. Yesusnya tidak berbeda. Pandangan kita saja yang berbeda kan. Yesusnya tetap sama, tetapi cara pandang kita saja yang berbeda. Apakah itu akan membuat kita menjadi terpecah? Semoga tidak. Dan tentunya harusnya tidak. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Saudara, saya menggambarkan sebuah ilustrasi seperti sebuah rumah yang besar dengan banyak jendela. Ada satu rumah yang besar dengan banyak jendela, di mana jendela itu mengarah kepada satu pandangan yang sama, yaitu hamparan pemandangan taman yang ada di luar rumah. Nah, semua anggota rumah itu, penghuni rumah itu, melihat keluar melalui jendela masing-masing. Nah, saudara, mereka memiliki sudut pandang masing-masing dengan berbagai jendela itu dan memandang kepada pemandangan yang sama. Nah, seperti itulah kita, seperti itulah kekristenan. Kita memiliki jendela masing-masing, tetapi memandang kepada pandangan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jendela bisa berbeda, sudut pandang bisa berbeda, tetapi kita di dalam rumah yang sama, kita di dalam rumah besar yang sama. Itulah doa Tuhan Yesus. Jangan sampai kemudian kita bertikai, jangan sampai kemudian orang Kristen, orang percaya terpecah belah hanya soal denominasi, soal pandangan teologi. Nah, saudara-saudara, itulah syafaat Yesus. Itulah doa Yesus sebelum dia naik ke surga.
Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada doa Yesus, pemeliharaannya, perlindungannya, dan pengudusannya bagi saya dan saudara, orang-orang yang didoakan, orang-orang yang didukung Yesus, orang-orang yang dipelihara Yesus demikian rupa. Dan satu lagi, bahwa Yesus menginginkan kita semua menjadi satu, sebab Dia dan Bapa adalah satu. Dan dalam persekutuan yang seperti itu, kita bisa melihat cinta kasih Allah diwartakan kepada semua bangsa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Haleluya.